ada yang partial funded kayak gitu. Nah, dari aku sendiri untuk beberapa program yang aku ikutin, alhamdulillah aku dapatnya tuh yang fully funded terus, dan juga pernah dapat sekali ini yang terakhir yang kemarin di NTU, ini aku, sistemnya reimbursement. Nah, untuk fully funded sendiri ini bener-bener di-cover dari semuanya deh pokoknya. Kayak dari, tiket pesawat, terus biasanya kalau ke luar negeri itu harus ada ini, travel insurance atau asuransi kesehatan gitu, kayak just in case bakalan sakit di luar negeri biar nggak terlalu ngeluarin duit terlalu banyak, kayak gitu. Biasanya itu juga di-cover, termasuk dapat uang makan, uang saku, kayak uang buat jajan, sama, uang buat transport, kayak gitu. Terus untuk partial funded, aku belum pernah dapat, tapi buat cerita-cerita dari teman-temanku yang pernah dapat partial funded ini, biasanya mereka dapat, beasiswa tapi cuma setengahnya dari harga keseluruhan ikut program. Jadi misal harga programnya tuh 10 juta, jadi kayak cuman bayar 5 juta aja itu udah all in semuanya, kayak gitu. Terus untuk reimbursement, ini sistemnya adalah kita bayar dulu, tapi biasanya, bayar semuanya sih. Kayak misal kemarin yang aku ikutin itu adalah, aku bayar buat harga tiket pesawatnya aja. Jadi, buat tiket pesawat ke Singapura sama pulang ke Indonesianya aku beli sendiri, tapi sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah programnya selesai itu langsung ditransfer balik sama mereka, kayak gitu. Nah, gimana sih milih kayak program apa scholarship apa nih yang kayak cocok buat diri kita sendiri, mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan diri teman-teman sendiri, apakah, teman-teman capable nih buat kayak kalau misal oke lah nggak apa-apa yang penting, aku bisa berangkat, kayak ya udah ambil aja yang parsial itu nggak apa-apa. Atau mungkin yang reimbursement, kebetulan modalnya cukup nih buat berangkat atau buat nge-cover duitnya dulu, kayak ya udahlah nggak apa-apa ambil aja yang penting kan dapat, pengalamannya kayak gitu. Oh juga nanti bakal balik duitnya, kayak gitu. Tapi syukur-syukur sih emang yang bakal kita cari tentunya yang fully funded ya, karena bener-bener di-cover semuanya dan ibaratnya kayak, ya udah terima jadi aja gitu loh. Kita tinggal berangkat, tinggal siap-siap, dan di sana semuanya pun udah di-cover sama mereka, kayak gitu. Mungkin gimana juga, caranya buat dapetin scholarship, apalagi yang fully funded gitu ya. Mungkin teman-teman sering bertanya-tanya, "Kok bisa sih orang-orang tuh dapetin beasiswa?" Kayak, "Kok bisa sih dia sering banget dapetin ini, dapetin itu? Kok bisa dia ikut ini, dia ikut itu?" Salah satu kuncinya itu adalah do your research. Jadi kayak bener-bener kita harus pinter-pinter nyari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kayak, sebenarnya bukan FOMO atau apa ya, tapi lebih ke, ini sih yang aku, pelajarin juga ketika kita udah nyemplung, kita udah di situ, kita udah masuk ke lingkarannya, kita tuh bakalan dapet informasi tuh kayak semakin banyak gitu loh, teman-teman. Jadi ketika misalnya pernah nih ikut satu program, tapi nanti di saat ketika kita mengikuti program itu, informasi tentang program-program lain itu pasti bakalan masuk ke kita. Jadi kayak jangan takut buat, nyemplung duluan, terus jangan takut buat, gali informasi sebanyak-banyaknya, karena, itu yang akan membawa kita ke langkah-langkah selanjutnya gitu, kesempatan-kesempatan selanjutnya gitu. Itu akan membuka pintu-pintu kesempatan, buat studi abroad atau mungkin buat ikut exchange dan lain sebagainya, ke depannya tuh pasti bakalan semakin banyak lagi. Terus, kalau dari aku pribadi ya, aku bener-bener memanfaatkan internet, kayak aku bener-bener pakai handphone aku setiap hari tuh kayak buat, memantau segala informasi terkait kegiatan-kegiatan internasional. Karena emang, aku aja gitu kayak selalu tertantang buat mengikuti lagi dan lagi kayak gitu. Dan kalau dari aku pribadi, online atau dari internet tuh bener-bener sangat banyak, termasuk dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter, dari website, eee, universitas tujuan kita pun juga banyak banget resource-nya. Dan mungkin kita bisa juga kayak, collect information from previous awardees. Jadi aku juga kadang agak nggak punya malu gitu, misalnya kayak tiba-tiba nge-DM orang yang kira-kira kayaknya dia dulu pernah ikut program ini deh, ya udah deh aku DM aja gitu. Itu juga nggak apa-apa banget, karena pada akhirnya mereka pun juga akan sangat terbuka dan bahkan membantu kita. Misal kayak mereka tiba-tiba nge-offer buat, "Kamu kalau misal mau daftar nggak apa-apa, kasih aja, esai kamu ke aku, nanti aku bantu review," kayak gitu.
Jadi kayak kesempatan itu sangat terbuka buat kita. Terus yang kedua adalah, dari university atau college scholarship. Nah, kalau dari kampus aku sendiri, dari home university aku sendiri, mereka tuh ngadain, kayak financial aid atau kayak biaya buat, program-program internasional atau misal mau lomba atau exchange kayak gitu. Tinggal kita ajuin aja proposalnya, sama ada bukti kalau kamu tuh udah keterima programnya, kita bisa dapat, fully funded dari kampus, kayak tambahan biaya dari kampus kayak gitu. Atau kalau misalnya kita emang nemuin program yang bener-bener mereka tuh nge-cover semuanya. Contohnya adalah program yang aku ikutin kemarin yang, Youth Regional Affairs Dialogue sama Youth Eco-Prosperity Dialogue, itu mereka bener-bener nge-cover semua dari tiket pesawat, allowance, pokoknya semua akomodasi di sana itu bener-bener di-provide sama mereka dan bahkan dapat uang saku dan itu jumlahnya juga banyak, kayak gitu. Bahkan untuk program kayak cuman 7 hari, 10 hari, itu kayak sisa banget kayak gitu lah. Terus banyak banget program yang sekarang tuh kayak, banyak banget diikuti oleh teman-teman, terutama di ASEAN gitu ya. Itu ada YSELI, ini program dari Amerika, maksudnya dari US Department of State, itu kayak salah satu, departemen di, United States sana. Terus kayak mereka tuh, nge-provide beasiswa buat teman-teman umurnya kayaknya 18 sampai 25 tahun gitu, dan, semua orang tuh bisa daftar selama kamu eligible umurnya, kayak gitu. Jadi kayak kesempatannya sangat-sangat terbuka gitu ya buat semuanya, dan teman-teman mungkin bisa abis ini kayak cari-cari informasi tentang itu. Terus ada juga Global U-Grade. Untuk Global U-Grade ini kayak program selama 6 bulan, ini juga program dari Amerika dan mereka bisa, ngeakomodasi semuanya kebutuhannya, yang penting kayak kamu keterima terus tinggal berangkat aja, kayak gitu. Oke, next untuk application prosesnya, ini based on my experience aja ya teman-teman. Jadi, gimana sih cara kita nge-prepare scholarship program apalagi buat, short course? Yang pertama adalah, temuin program yang benar-benar cocok buat teman-teman. Jadi kayak apa sih yang teman-teman pengen gitu. Misal emang pengennya, kalau sih yang penting ya 2 minggu aja nggak apa-apa sih, yang penting aku dapat pengalamannya kayak gitu. Tapi ada juga nih yang kayak aku pengennya 1 semester lah, kalau cuman 2 minggu doang kayaknya kurang kayak gitu. Nah itu kayak tergantung dari kita masing-masing, kayak misal emang maunya yang bentar aja ya oke, kalau misal emang maunya yang long term itu juga nggak masalah gitu. Jadi kayak temukan program yang benar-benar cocok sama apa yang teman-teman mau gitu. Kemudian, conduct your research about the program. Jadi lakukan riset yang mendalam tentang program yang teman-teman mau daftarkan. Jadi misalnya mau daftar yang, YED atau YRED kayak yang aku daftar kemarin. Jadi benar-benar cari tahu ini program tentang apa sih, ini topiknya tentang apa, kayak nanti aku bakalan dapat apa, dia nge-cover apa aja. Itu kayak benar-benar dikasih, apa ya, kita harus riset benar-benar mendalam, terus, pay attention to the details. Jadi benar-benar, lihat gitu, kayak mereka mensyaratkan kita harus punya dulu nggak nih, atau mereka sistemnya reimbursement atau fully funded atau parsial, terus kayak syarat-syaratnya, bikin esai, CV, recommendation letter, dan lain sebagainya, itu mereka butuhnya apa aja sih, kayak gitu. Kita harus benar-benar mengikuti panduan dari mereka. Karena pada akhirnya adalah yang akan diterima tuh menurut aku, apa yang bisa, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau misal mereka di panduan itu membutuhkan tipenya yang A, kalau kamu jawabnya B, itu kayak, ya udah beda. Jadi kayak kamu sudah tidak memenuhi, apa yang kita butuhkan. Jadi kayak memenuhi apa yang mereka butuhkan itu menurut aku sangat-sangat, penting gitu. Kemudian set your own deadline. Jadi setiap program ini biasanya application-nya itu sekitar 2 minggu, seminggu sampai 2 minggu, sampai batas pengumpulannya. Jadi bayangin aja kita kayak harus nyiapin esai, nyiapin dokumen dan lain sebagainya dalam waktu yang sangat singkat, itu hampir tidak mungkin ya rasanya. Jadi nanti, aku ada tips-tipsnya buat menyiapkan, application prosesnya. Jadi, untuk set your own deadline ini kayak misal programnya, dibukanya buat 2 minggu, application-nya dibuka buat 2 minggu. Jadi kita harus punya deadline, kurang lebih aku tanggal sekian atau 2 hari sebelum deadline aku harus submit nih, atau 1 hari sebelum deadline aku harus submit. Karena jangan jadi deadliner, karena, mmm, sistem aplikasinya tuh biasanya tuh langsung dari websitenya. Jadi kalau misal
deadliner takutnya, webnya itu down atau lain sebagainya. Jadi kayak kita menghindari hal-hal yang kita hindari aja lah, kayak gitu. Terus follow the instruction carefully, kayak yang aku bilang tadi, harus pay attention to the detail, terus, show your best effort. Jadi namanya juga seleksi ya teman-teman, jadi kayak benar-benar yang dipilih tuh ya yang terbaik gitu. Kalau misal emang kita benar-benar mau keterima, kita harus menunjukkan effort kita yang paling maksimal, selama proses seleksinya, termasuk dari segala proses persiapan pembuatan CV, terus pembuatan motivation letter, esai, dan lain sebagainya, kita harus benar-benar menunjukkan bahwa aku benar-benar serius pengen nih dapat ini, kayak kita harus meyakinkan, pihak, pemberi beasiswanya itu bahwa kita emang benar-benar layak untuk mendapatkan scholarship-nya, bahwa kita benar-benar layak buat berangkat ke sana, kayak gitu. Kemudian, yang terakhir adalah, berdoa dan juga tetap percaya diri. Karena ada ini ya, kayaknya yang Gen Z, istilah-istilah Gen Z gitu kayak you attract what you fear, kayak kamu bakal menarik sesuatu yang kamu takutkan gitu. Jadi kayak kalau misal kita pesimis, mungkin ternyata hasilnya jelek beneran kayak gitu kan, amit-amit gitu ya. Jadi kayak kalau bisa nih kayak tetap positive thinking, jadi kayak kalau misal kita nggak keterima pun kita tetap confidence gitu loh kayak, "Oh oke, mungkin kemarin aku salah nih dibikin esainya, mungkin esaiku kurang lengkap, atau mungkin, kemarin aku terlalu mepet daftarnya," dan lain sebagainya. Kita masih ada kayak, positive thinking gitu lah, ada mungkin bisa memperbaiki ke depannya, dan kita bisa, mempersiapkan untuk aplikasi yang selanjutnya, entah di program yang sama atau di program-program lainnya, kayak gitu. Terus, mungkin ini cerita dari aku sedikit. Jadi kayak walaupun aku mungkin yang dilihat teman-teman atau mungkin dilihat dari sosial media dan lain sebagainya adalah, "Oh ini pernah nih berangkat ke luar negeri," kayak gitu. Padahal kayak dari 2 program yang aku ikutin, yang bener sampai berangkat ke luar negeri, itu kayak ada banyak banget program yang aku nggak keterima juga gitu. Dan ini mungkin bagi beberapa orang masih tabu buat nge-share, terkait, mungkin terkait failure dan lain sebagainya. Tapi menurut aku, mungkin ini buat, ya buat sharing aja ke teman-teman bahwa orang yang sukses pun ada ini loh, ada sesi kegagalannya gitu, ada fase-fase gagalnya juga gitu. Tapi yang buat kita beda adalah karena kita mau tetap lanjut dan, kita nggak menyerah gitu loh. Jadi kita nge-build diri kita sendiri menjadi orang yang lebih resilient. Jadi kayak lebih tahan banting, kalaupun misal besok aku apply lagi dan aku gagal lagi, ya udah nggak apa-apa karena sebelum-sebelumnya aku juga pernah gagal gitu. Tapi pada suatu hari nanti ketika kita lihat teman-teman kita mungkin banyak yang sukses, banyak orang-orang yang sukses, kita pun nggak merasa iri karena kita bakal sadar aja kayak, "Oh itu emang belum waktu aku aja sih, ini memang belum timeline-nya aku," gitu. Tapi pada akhirnya kita bisa ngebentuk cerita sukses kita sendiri dengan tetap berpositive thinking, terus kita tetap berusaha, maksudnya kayak tetap nggak menyerah, kita bisa, nge-build cerita-cerita kita sendiri, tentang kesuksesan kita ke depannya. Ini adalah program yang terakhir aku ikutin, baru sekitar 2 bulan yang lalu. Ini namanya Youth Regional Affairs Dialogue atau YRAD. Ini programnya dari NTU dan disupport oleh NTU USP atau University Scholars Program. Ini programnya fully funded, cuman aku reimbursement di tiket pesawat. Tapi kayak ya udah harga tiket pesawatnya juga murah waktu itu, jadi kayak oke nggak masalah. Dan, kesempatan ini membawa aku kayak ketemu sama teman-teman yang super keren, kayak kok bisa orang sekeren itu, terus kayak bener-bener menginspirasi dan kayak bikin kita secara otomatis atau kayak tanpa kita sadari mungkin ya, kayak aku kayaknya harus improve diri aku untuk berada di level yang sama atau bahkan di atasnya mereka, kayak gitu. Terus ini juga kemarin sempet dapat profesor, beliau ini mentornya grup aku dan beliau ini juga salah satu profesor di NTU dan orangnya keren banget dan beliau sangat inspiratif dan bahkan memberikan feedback-feedback buat kita, terus kayak, "Kalian masih muda, terus explore-lah dunia," dan lain sebagainya gitu lah. Itu kayak pengalaman yang sangat-sangat berharga ketika, bisa ketemu sama orang-orang di luar negeri, kayak gitu.
Terus ini untuk programnya, details programnya sendiri, ini programnya fully funded, termasuk allowance dan juga dapat uang saku, termasuk uang jajan dan uang transport. Terus ini dapat scholarship info session juga. Jadi nanti kemarin tuh di sana ada kayak sesi khusus buat beasiswa di NTU gitu lah. Intinya mereka kayak menawarkan kalau misal kalian besok udah lulus S1, kalian mau daftar S2 di NTU tuh peluangnya sangat terbuka, apalagi kalian dari wilayah ASEAN dan mereka tuh kayak sangat nge-support banget buat teman-teman di ASEAN buat belajar di Singapura. Oke, next mungkin ini terkait preparation-nya ya. Untuk preparation-nya ini apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu. Nah ini, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, jadi kayak kita tuh nggak bisa langsung daftar dalam waktu 2 minggu semuanya udah siap. Mungkin itu bisa jadi. Tapi di tengah kesibukan kita kuliah, mungkin ada yang part-time, ada yang sambil magang dan lain sebagainya, itu rasanya kayak hampir nggak mungkin gitu loh, kayak dalam waktu 2 minggu doang kita bisa nyiapinnya tuh kayak yang bener aja gitu kan. Jadi kuncinya tuh adalah, start early, jadi kita curi start duluan gitu. Misalnya cicil dulu lah dari sekarang kita bikin CV dulu deh, biar suatu waktu kalau misal ada pembukaan program dan mereka minta CV, oh aku udah punya, aku nggak perlu bikin CV ulang, kayak gitu. Dan kalau bisa CV-nya itu adalah yang ATS only sama yang, bahasa Inggris. Karena kan programnya internasional ya dan bahasa internasional yang kita gunakan sekarang ya emang bahasa Inggris. Jadi kalau bisa emang, udah ATS sama pakai bahasa Inggris. Terus dari aku pribadi, aku nggak nge-build CV aku sendiri sih. Jadi aku pakai website gitu. Sekarang kan udah banyak banget website yang bisa ngebantu kita buat, bikin CV kayak gitu ya. Jadi kayak auto generate dan lain sebagainya gitu kan udah ada banyak banget, nanti bisa di-browsing sendiri. Terus untuk motivation letter dan juga esai, ini juga menurutku salah satu, hal yang bisa kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi kayak mulai sekarang kita bisa mengira-ngira nih kayak, apa aja sih yang udah aku lakukan gitu. Karena biasanya di motivation letter dan juga esai itu pertanyaannya itu sangat personal tentang diri kita sendiri. Dan kita itu bisa buat, menggunakan metode STAR, ini biasanya yang aku gunakan juga. Misalnya, eee, ini untuk STAR ini kepanjangannya dari situation, task, action, dan result. Jadi misalnya nih kayak, kita disuruh bikin esai terkait, "Coba deh jelasin apa aja sih yang udah kamu lakukan selama ini." Nah, kita tuh bisa menjabarkan terlebih dahulu situasinya seperti apa. Misalnya kayak teman-teman ada yang mungkin, mmm sekarang kuliah jurusan teknik kayak gitu misal. Nah, kenapa sih ngambil jurusan teknik? Apa sih yang melatar belakangi teman-teman pengen ngambil teknik kayak gitu. Terus, mungkin teman-teman bisa menjabarkan kayak proyek-proyek apa yang pernah kalian lakukan, terus kenapa kalian menjalankan proyek itu, apa tujuan dijalankan proyek itu, dan ketika dijalankannya proyek itu, apa sih hasilnya, apa sih dampaknya, apa sih kebaikan dari proyek yang kalian lakukan, gitu. Itu bisa dipikir-pikir, terlebih dahulu mulai dari sekarang, kayak apa sih hal yang paling baik yang pernah kalian lakukan. Karena balik lagi ke apa yang aku bilang tadi, show your best effort, jadi benar-benar tunjukkan hal terbaik yang pernah kalian lakukan. Kemudian recommendation letter. Untuk recommendation letter ini, aku kemarin minta ke academic supervisor atau pembimbing akademik aku. Karena menurut aku beliau adalah orang yang paling dekat aku, denganku secara akademik di prodi. Karena misalnya kita mau bimbingan KRS, mau bimbingan terkait SKS, mau ikut program magang, mau ikut apapun, karena aku konsultasinya selalu ke beliau dan sering bertemu beliau juga. Jadi menurut aku, beliau cukup bisa merekomendasikan aku. Tapi aku pernah juga minta ke, semacam kantor urusan internasional di fakultasku juga, dan mereka juga punya semacam template-nya sendiri gitu. Dan mungkin, teman-teman kalau misal merasa kurang, misal dari academic supervisor itu kurang kuat gitu, bisa juga minta ke kampus kayak gitu. Terus ini juga bisa, minta ke internship supervisor. Kan sekarang udah banyak banget ya yang ikut magang merdeka, magang mandiri di company dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman deket gitu sama supervisornya atau sama, mentor lapangannya gitu. Itu bisa banget dimintain recommendation. Ada tips, dari aku buat recommendation letter ini. Emang sih recommendation letter tuh sebenarnya buat orang yang udah kenal kita secara personal. Tapi terkadang mereka cuman kenal kita di hal-hal yang, eee,
kita pas ketemu bareng gitu. Misal pas kita internship, ya mungkin, internship supervisor kita cuman tahu, "Oh, nih anak kalau di waktu internship dia bagusnya di gini gini gini," gitu. Tapi kan dia nggak tahu hal apa yang kita lakukan di luar itu, gitu. Jadi, mungkin kita bisa memberikan CV kita ke mereka, jadi kayak, "Ini Bu, saya ini minta recommendation letter, mungkin untuk dukungan atau untuk, apa ya, untuk support, informasinya saya berikan CV-nya saya ke Bapak atau ke Ibu, biar recommendation yang mereka tuliskan tuh benar-benar, lengkap dan detail, seperti itu. Kemudian untuk English Proficiency Test, sebenarnya ini nggak wajib, termasuk program yang aku ikutin kemarin, mereka dua-duanya nggak minta English Proficiency Test. Jadi kayak sangat beruntung banget gitu. Untungnya mereka nggak minta kayak syarat TOEFL harus sekian, syarat IELTS harus sekian. Tapi sebelumnya aku emang udah pernah ngambil tes Duolingo dan hasilnya juga alhamdulillah bagus. Jadi, kalaupun mereka nggak minta, biasanya aku tetap attach di CV aku, kayak gitu. Dan menurut aku, ini balik lagi ke program apa yang cocok buat teman-teman atau program apa yang teman-teman emang mau ambil. Karena kalau misalnya emang programnya mensyaratkan harus ada TOEFL atau harus ada IELTS, ya mau nggak mau kalau mau keterima ya harus, punya gitu kan ya. Jadi, balik lagi ke program yang, mau teman-teman daftarkan. Kemudian ini passport, ini merupakan apa ya, golden ticket-nya kita lah kalau misal mau ke luar negeri. Kalau nggak ada pasport kita nggak bisa, berangkat juga kan ya. Ini salah satu, kata-kata dari mantan dekan di fakultasku, dulu waktu kita masih maba, itu sekitar tahun 2019, eee, ketika ada acara penerimaan mahasiswa baru gitulah. Beliau tuh bilang, "Siapkan paspor dari sekarang, karena ini adalah bentuk manifestasi dan juga bentuk doa bahwa, suatu hari kalian ini emang bakalan ke luar negeri," gitu. Terus aku kayak bener-bener, "Oh, emang bisa ya?" Kayak gitu. Terus akhirnya tahun 2021, itu kayak 2 tahun setelah itu, aku terus kayak masih kepikiran sama kata-kata beliau dan akhirnya aku apply buat, daftar bikin paspor gitu. Dan tahun 2022 aku beneran berangkat. Itu kayak, "Hah? Kayak beneran?" gitu loh. Jadi kayak bener-bener bentuk manifestasi yang bener-bener terwujud loh teman-teman, kayak gitu. Padahal tahun 2021, 2022 itu kan juga masih masa-masa pandemi gitu ya, kayak, udahlah kayaknya nggak mungkin banget ini kalau mau daftar pun, kayak mau berangkat pun kayaknya udah nggak ada kesempatan. Itu waktu aku juga semenyerah itu, tapi ternyata kesempatannya bahkan terbuka sangat lebar gitu, seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau emang benar-benar punya tekad yang kuat dan emang benar-benar mau manifestasi, mungkin bisa dicoba juga gitu, bikin paspor aja dulu, berangkatnya kapan gitu kayak mungkin setahun lagi, setengah tahun lagi, 1 bulan lagi, kita nggak pernah tahu gitu. Yang penting kita udah punya, apa ya, ibaratnya kita peralatan kita udah siap, kita tinggal bertempur kayak gitu kan. Oke, next. Oke, ini beberapa contoh essay questions yang kemarin aku, dapat selama, ikut program bentar, selama ikut Ransomware. Jadi ini, esainya ini bener-bener kayak yang aku bilang tadi, esai itu sangat-sangat personal, jadi kita nggak bisa, pakai ChatGPT kayak gitu nggak bisa, karena ya beda lah gitu bahasa di komputer sama bener-bener bahasa manusia gitu. Terus juga mungkin banyak banget, bukan rekomendasi sih, kayak referensi esai-esai dari awardees, misalnya kayak dari awardee ISMA, dari awardee apa-apa gitu, kayak banyak banget kan sekarang yang udah nge-share gitu. Nah, itu menurut aku mungkin bisa kita pakai buat, contoh gitu ya, "Oh mereka pakai apa sih, mereka sistem nulisnya kayak gimana sih, bahasanya mereka kayak gimana?" Karena beda-beda gitu. Aku pernah baca juga ada yang, esainya tuh mereka bikin kayak cerita gitu, kayak bikin cerita, mendongeng, kayak gitu juga ada. Ada juga yang kayak bener-bener ya bahasanya sangat-sangat, formal kayak gitu juga ada. Jadi kayak bener-bener sangat personal, depends on you gitu. Terus ini beberapa pertanyaannya, mungkin bisa di-screenshot, siapa tahu tahun depan keluar lagi atau di program-program lain keluar lagi. Dan, sejauh ini dari banyak program yang aku daftarkan, baik yang aku nggak keterima ataupun aku yang keterima, ini
pertanyaannya tuh kurang lebih 11-12 sama. Jadi, bahkan aku bisa bilang kayak sama gitu, kalaupun misal aku pernah, daftar satu program dan aku pernah jawab esainya, aku bisa kok pakai esai itu lagi buat, daftar di program yang pertanyaannya mungkin hampir mirip. Tinggal aku, apa ya, aku modifikasi lagi buat menyesuaikan dengan temanya mereka, dengan konteks yang mereka mau, kayak gitu. Misal temanya dulu aku pernah bikin nih esai tentang leadership. Tapi yang di sini mereka tuh pengen, cari yang bisa public speaking. Ya udah aku tinggal modifikasi aja esai aku yang sebelumnya dengan yang sekarang aku modifikasi sesuai dengan pengalaman aku, gitu. Jadi benar-benar personalize tergantung dengan, apa yang pernah kita lakukan, kayak gitu. Syukur-syukur kita bisa menunjukkan bukti nyata atau benar-benar kita, orang yang sangat impactful gitu. Dan untuk esai ini mungkin beberapa kayak banyak yang insecure gitu. Misal, "Ah, aku kalah deh kayaknya sama orang yang udah punya platform ini, ada orang yang dia udah melanglang buana ke sana ke sini," gitu. Enggak, belum tentu gitu. Belum tentu orang yang punya A, B, C, D, E, F, A sampai Z kayak bener-bener bisa keterima di program yang kalian sama-sama daftar. Karena kalau misal dia bukan orang yang mereka cari, ya nggak akan diterima, kayak gitu. Jadi jangan menyerah dan, eee, positive thinking aja, yang penting kita tetap menunjukkan effort terbaik kita, seperti itu. Terus, ini sih, mungkin kadang kita muluk-muluk gitu ya, ketika bikin esai tuh kadang ada yang muluk-muluk banget, kayak, "Aku pernah, membuat apa," gitu, kayak yang bener-bener itu kayak agak berlebihan banget ya gitu. Ya mungkin kalau emang beneran real gitu ya nggak apa-apa, tapi just be yourself. Kalau misal emang Nggak se nggak se-wow gitu kayak, ya udah kamu go with the flow aja, bener-bener ceritakan apa adanya, tapi kamu tunjukkan bahwa kamu di situ bener-bener, 100% kamu kasih effort kamu waktu mengerjakan project itu dan kamu bisa menunjukkan hasilnya tuh bener-bener positif loh. Ini bener-bener bisa memberikan, dampak positif ke masyarakat, ke lingkungan sekitar kita, kayak gitu. Terus, mungkin juga untuk referensi-referensi kayak bisa minta feedback atau minta di, review oleh teman-teman awardee yang pernah lulus atau misal, ada juga kan jasa review esai kayak gitu. Kayak kita bisa minta tolong ke mereka buat, nge-review esai kita, siapa tahu ada grammar yang masih salah, kemudian misal ada hal-hal yang kayaknya kamu nggak usah deh nyantumin ini, coba deh diganti hal lain aja. Karena, dari aku pribadi pun aku sering minta kayak teman-teman aku buat nge-review esai aku, terus kayak aku sangat terbantu dengan feedback dari mereka dan ya itu sangat-sangat membantu sih menurut aku. Terus, ini sih, satu hal yang aku dapetin juga dari temen aku ketika aku apply program, banyak program gitu. Mungkin dari beberapa dari mereka emang mereka adalah, founder atau kayak, mereka pernah ikut lomba ini, pernah ikut lomba itu. Tapi ketika kita berada di satu forum yang sama, fokus kita tuh bener-bener ya topik itu gitu. Jadi belum tentu kok kayak mungkin mereka keren nih di bidangnya mereka, tapi belum tentu mereka juga, keren banget di topik saat, kita ikut short course-nya itu. Jadi kita bisa aja di topik ini kita bisa aja equal gitu. Jadi kayak jangan merasa insecure atau gimana, karena menurut aku, as long as we want to try kayak pasti bakalan, ada gitu lah kesempatannya buat kita, gitu. Oke mungkin ini sedikit, tambahan ya dari aku untuk topiknya, untuk yang program WIRED yang kemarin aku ikutin ini, kebetulan ada dari jurusan aku yaitu, healthcare and well-being. Topiknya maksudnya kayak relate gitu sama jurusan aku. Terus beberapa program internasional yang aku cari tahu, aku ketahui juga emang kurang lebih topik-topiknya itu di sekitar culture and identity, kemudian civic engagement, healthcare, terus nggak jauh-jauh lah dari SDGs kayak gitu. Jadi misal teman-teman emang mau banget atau kepengen banget gitu buat, apply dan mau curi start, mau bikin esai, bisa dicoba dulu, coba-coba dulu lah bikin esai. Karena bikin esai itu nggak yang sekali duduk langsung jadi gitu. Dari aku jujur nggak yang kayak gitu, karena kayak ada beberapa kali misal kayak kita udah bikin satu paragraf, aduh
kayaknya jelek, ganti lagi, kita bikin paragraf lain, ganti lagi, kayak gitu. Jadi prosesnya cukup panjang, jadi misal mau restart dari sekarang, bisa dicoba nih, kayak coba deh aku mau yang cultural cultural and identity atau yang healthcare and well-being atau media information and technology. Coba aja bikin dulu. Siapa tahu emang udah bagus dan bisa langsung kepake atau mungkin minggu depan bakal ada program yang dibuka dan teman-teman bisa pakai langsung kayak gitu kan, who knows gitu. Jadi persiapkan aja dari sekarang. Oke, next. Ini beberapa tips dari aku. Seperti yang udah aku singgung dari awal tadi, start early. Jadi persiapkan apa yang bisa kita persiapkan terlebih dahulu. Termasuk tadi CV, buat CV dulu. Terus kalau bisa emang udah pakai bahasa Inggris, udah ATS friendly. Dan kalau emang nggak mau desain dari awal, kita bisa pakai website pembuat CV atau pembuat resume gitu. Udah banyak banget sekarang. Kemudian cari informasi yang benar-benar detail dan juga lengkap. Termasuk kayak jangan malu buat nanya sama previous awardees karena mereka tuh jujur ada tuh nggak atau mungkin mereka nggak pernah share atau nggak pernah muncul di sosial media, tapi misalnya kita waktu nyari-nyari gitu ya kayak ini kayaknya kakaknya pernah deh, coba deh aku tanya gitu. Mereka tuh juga mau gitu loh buat ngebantu atau buat sharing atau bahkan menawarkan untuk mereview esai kamu kayak gitu. Jadi jangan takut buat nge-reach out duluan karena beberapa kali dari aku pun sering di DM lewat Instagram atau LinkedIn gitu kayak nanya-nanya soal program internasional yang pernah ikutin, terus programnya tuh kayak gimana, caranya daftar gimana. Kadang mereka juga nanya hal-hal seperti itu. Kemudian customize your application. Jadi benar-benar disesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan. Kalau misalnya emang teman-teman pengennya yang short term kayak cuma 10 hari, 2 minggu itu juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya emang teman-teman pengennya yang 3 bulan, 1 semester kayak gitu juga nggak apa-apa. Itu kayak benar-benar sesuai sama kebutuhannya teman-teman semuanya. Kemudian seek for feedback. Jadi aku selalu kayak minta tolong buat temen aku review atau saudara aku kayak buat review sama aplikasi aku kayak gitu. Karena kadang kita butuh, misalnya kita ngerasa udah bagus nih esainya kayaknya udah oke banget nih, kayak udah aku banget gitu. Tapi ternyata orang lain ketika membaca esai kita, mereka tuh nggak ngerasa ini kayaknya bukan kamu deh, kayaknya kamu nggak ini deh gitu. Kadang mereka juga ngelihatnya kayak ini kayaknya hal-hal nggak penting kenapa kamu tulisin di esai, sedangkan esai kan terbatas ya isinya. Jadi kayak cuman 500 kata, 250 kata, atau bahkan kayak cuma 150 kata. Itu kayak bingung nggak sih kamu mau nulis apa kayak gitu. Jadi dari feedback-feedback dari orang lain tuh sangat-sangat membangun. Terus kita juga bisa introspeksi diri gitu kayak, oh iya, kayaknya kemarin aku nulisnya agak lebay gitu, enggak yang menunjukkan diri aku sendiri kayak gitu. Terus stay organized, bener-bener ikuti panduannya. Itu adalah kunci dari segala kunci itu adalah mengikuti panduannya. Karena kalau misal kita apply programnya dan udah nggak ngikutin panduan dari mereka, misal kita ikut program tapi kita nggak ngikutin panduan dari mereka kayak ya udahlah suka-suka aku aja lah ya gimana gitu loh kan mereka mencari kandidat yang mereka butuhkan untuk program yang mereka mau adakan gitu. Kalau misal asal-asalan terus nggak yang mengikuti panduannya ya itu mereka juga udah yang nggak mau gitu. Maksudnya dari panduan yang itu step pertama banget gitu, step basic pertama banget ketika kita mau apply itu aja udah nggak diikuti, apalagi ketika programnya, apalagi setelah programnya kayak gitu. Karena beberapa program terlebih short program gitu ya, mereka tuh sangat nge-value apa sih yang bakal terjadi setelah program ini selesai. Jadi nggak cuma misal programnya cuma 2 minggu, tapi terus ya udah pesertanya kayak ya udah selesai aja gitu. Tapi mereka tuh biasanya lebih seneng kalau misal setelah programnya selesai, teman-teman tuh benar-benar bisa masih keep in touch, terus teman-teman masih berbuat hal-hal yang baik dan bahkan memiliki dampak yang baik juga untuk lingkungan sosial kayak gitu. Jadi mereka benar-benar sangat nge-value community action ke community kayak gitu lah. Oke, next ini tricks dari aku untuk dapetin informasi-informasi. Yang pertama ini hal yang aku lakukan juga ya, ini
memantau sosial media yang menyediakan informasi-informasi terkait studi abroad kayak gitulah. Entah itu short program, entah itu student exchange, entah itu apapun lah yang kalian ingin tuju gitu. Yang pertama ini ada OIA. Kalau di UGM itu ada Office of International Affairs dan aku yakin di kampus-kampus lain pun banyak pasti ada juga. Tapi mungkin ada yang emang nggak terlalu aktif. Itu pun nggak masalah. Itu sebenarnya bukan menjadi hambatan untuk kita juga karena kan kita bisa punya kampus lain kayak gitu kan. Kayak contohnya dari UI, aku pun sering banget dapat informasi kayak program yang dari UI, dari ITB, dari UNER, dari macam-macam universitas dan juga program-program kayak yang diadakan oleh ya kayak misalnya sekarang StudiF kayak ngadain info session kayak gini-gini lah kayak berbagai negara dan lain sebagainya itu kayak juga memberikan insight baru, memberikan informasi baru buat kita juga kayak gitu. Aku dulu juga waktu masih maba gitu kayak masih sering banget gitu ya kayak setiap ada info session di mana aku ikut, info session di mana aku selalu ikut, kemana-mana aku selalu ikut. Terus sampai sampai akhirnya ada pandemi terus kayak ya udah nggak pernah ikut lagi kayak gitu. Tapi kayak tetap research dan juga tetap keep in touch di sosial media termasuk ya di OIA terus di UI Internasional. Ini sosial media yang biasanya aku ikutin ya teman-teman. Terus selain itu juga kayak banyak kan kayak NGO kayak StudiF, terus ini IR Students Updates, itu biasanya mereka nge-share banyak program-program internasional, internship, dan lain sebagainya, itu bisa banget diikuti. Terus yang terakhir adalah memantau website dari programnya itu sendiri. Kayak contohnya ini Wisely. Wisely ini lagi ada pembukaan juga, ada program, short program ini, Geopolitics to Geoeconomics. Kalau misalnya teman-teman mau daftar, atau tertarik dengan programnya, ini bisa banget daftar. Ini deadline-nya tanggal 12 September, kayak 2 lagi, tapi siapa tahu udah ada yang mempersiapkan dan lain sebagainya. Nothing tulus gitu kan, kayak daftar aja, kayak gitu. Terus selain ini aku juga biasanya langganan newsletter di email. Jadi kayak misal aku buka websitenya UGM, terus kalau di OIA tuh kayak ada websitenya sendiri. Jadi kayak mereka kadang kalau misal mau nge-share apapun tuh biasanya lewat email. Jadi kayak update update ada nih program baru di NTU, ada program baru di NUS gitu. Mereka biasanya update juga di email. Jadi bisa banget dicoba cara-cara itu. Karena mungkin kesannya kayak, aduh udah males duluan lah. Tapi pada akhirnya kayak kalian bakal sadar gitu loh kayak, oh caranya orang-orang dapat informasi tuh kayak gini gitu. Jadi emang bener-bener kita yang mencari dulu. Ketika kita udah nyemplung ke kolam itu, baru kayak informasi-informasi itu beneran datang ke kita. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih dari aku. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat. Mungkin kita diskusi aja. Teman-teman ada yang pengen tanya-tanya atau pengen um, kepo-kepo terkait apa gitu juga boleh. Oke, makasih banyak Kak Tarisa untuk sharingnya. Tadi udah dijelaskan detail banget ya A to Z nih tentang short course yang udah pernah diikuti sama Kak Tarisa, bahkan sampai ke tips and triknya nih. Dan ini tuh jarang banget terjadi di Student Talk ya menurut aku, bener-bener di spill pertanyaan isainya. Jadi tuh kebanyakan pembicara di Student Talk itu nggak mau nge-spill itu karena ini apa namanya, ya mungkin keterbatasan waktu juga, terus juga harus detail untuk apa ya, untuk sharing, dan juga itu tuh karena aset pribadinya jadi nggak mau di-share gitu ke orang lain. Nah, tapi Kak Tarisa ini udah apa ya namanya, udah nge-share semuanya A to Z sampai tips and triknya itu menurut aku udah bagus banget. Dan yang bisa aku dapetin nih ya dari banyaknya student talk dan juga termasuk sesi pada hari ini adalah ketika kita pengen menggapai sesuatu atau pengen ikut short course atau ikut atau dapat beasiswa ke luar negeri, yang pertama yang paling krusial adalah do extra miles ya, kayak tadi tuh Kak Tarisa contohnya. Jadi dia itu nggak cuma do extra miles tuh maksudnya gimana sih kayak gitu, kayak kalau misalkan orang-orang cuma ngelihat informasi dari websitenya, ya kalian jangan cuma melihat informasi dari websitenya, tapi lihat juga pengalaman dari
awardee sebelumnya nih, kira-kira mereka pengalamannya tuh seperti apa sih? Karena justru yang paling membantu tuh itu. Dan kayak yang Kak Tarisa bilang, biasanya awardee itu pada open to discussion nih ya, ke apa ya, calon-calon awardee selanjutnya, karena mereka tuh bakal merasa seneng banget gitu loh kalau membantu orang lain bisa apa ya, dapat pengalaman yang sama kayak mereka nih. Semuanya semuanya yang jadi pembicara Student Talk tuh kebanyakan, kayak bilang kayak gitu sih. Nah, di sini nih mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih ya teman-teman yang udah, join nih. Mungkin bisa ditulis di kolom chat, Kak Almas, Kak Dewi, terus juga Kak Laura, itu asal universitasnya dari mana dan juga mungkin sekarang, eee lagi belajar di prodi apa nih? Kita sharing-sharing dulu, terus kenapa nih pengen ikut short course atau semester berapa? Kita mulai dari Kak siapa dulu ya? Mungkin Kak Laura kali ya, Kak Laura. Kak Laura apakah masih standby? Oke. Halo Kayaknya teman-teman halo teman-teman yang lain di sini, ada Kak Ajeng, Kak Erlangga, Kak Almas. Oke, mungkin sambil nunggu partisipan kita ya, Kak. Nih aku kepo sih termasuknya karena, eee dulu tuh aku aku kan aku kan dulu kuliah di universitas negeri gitu kan. Nah, tapi mungkin nggak masuk ke, eee, top 10-nya kayak gitu, nggak masuk ke top 10 Indonesia loh ya maksud aku. Nah, kayak gitu, jadi aku tuh dulu mikir kalau kita tuh punya kesempatan yang terbatas kayak gitu. Nah, di sini setelah melihat Kak Marisa tuh ternyata, oh ternyata peluangnya tuh banyak ya, kayak yang tadi pertama kali aku bilang tuh, dulu tuh aku taunya cuma ada ISMA aja gitu untuk short course ke luar negeri, tapi setelah gabung di Studev, setelah lihat Kak Tarisa, itu kan ada berbagai short course gitu. Nah, boleh di-spill nggak nih Kak, kira-kira dulu tuh udah pernah daftar yang mana aja dan, termasuk yang fail? Nah, Oke. heeh, Oke, bener sih menurut aku kayak, mungkin itu salah satu privilege juga ya, aku nggak bisa membandingkan banyak, hal gitu, maksudnya sama teman-teman dari universitas lain karena ini juga, dari aku personal mungkin ada privilege juga dari kampusku sekarang, kebetulan banget mereka sangat support sama namanya international program. Jadi kayak segala informasi apapun tuh mereka sangat terbuka dan mau nge-share terus, terlebih di sosial media dan lain sebagainya. Jadi enggak yang, "Oh ya udah ini kayaknya topiknya tentang, hukum deh, ya udah buat mahasiswa hukum aja." Enggak, dan bahkan banyak teman-teman yang, keluar dari jurusannya juga, pada akhirnya ketika ikut program kayak gitu. Terus, untuk program yang pernah aku ikutin sendiri, sebenarnya banyak banget ya, apalagi, awalnya untuk yang pertama kali dulu mungkin ya, yang pertama kali itu adalah, dulu tuh aku sempet part-time di kampus, kayak jadi bagian humas gitu. Terus aku ketemu sama teman-teman aku dan, mereka tuh deket sama OIA atau Office of International Affairs atau kantor urusan internasional itu. Dan, di situ aku kayak tahu, oh bisa loh ikut course di Asia University Taiwan, tapi programnya itu online. Jadi waktu itu cuma bayar kayak 200.000, tapi kamu udah dapat 2 minggu program secara online. Dan itu adalah pertama kalinya aku ikut program internasional secara online karena waktu itu pandemi, awal-awal pandemi banget tahun 2020. Setelah itu kayak ketagihan terus kayak, "Aduh aku harus cari-cari lagi nih, aku pengen banget gitu dapat kesempatan yang lain." Terus akhirnya aku ikut yang, namanya tuh Japan ASEAN SDGs program, itu dari Jepang, itu Kanazawa University, tapi itu juga programnya online lagi. Mmm, jadi waktu itu seleksinya juga sama, tinggal esai, CV, dan nggak ada interview atau apa, kayak ya udah kamu daftar, terus
aku terima, terus kayak aku ikut programnya 2 minggu, kayak gitu. Nah, karena aku ikut 2 kali program kok keterima terus nih, kenapa gitu kan, kayak, wah berarti udah oke nih, kayak agak ada perasaan sombong gitu ya mungkin. Terus kayak aku mencoba buat saatnya naik level gitu kan. Terus akhirnya aku kayak menemukan kegagalan di mana ketika aku apply Global U Grad yang di, exchange 6 bulan. Jadi itu programnya, cukup panjang seleksinya, itu kayak panjang banget, bahkan kayak sekitar 3 bulan atau berapa lama. Tapi aku udah nunggu, pengumumannya itu sekitar 1 bulan, 2 bulan mungkin, tapi kok nggak dapat pengumuman. Tapi entah di bulan kayak 2 bulan terakhir kayak gitulah, itu ternyata dapat pengumuman kalau nggak lolos ya gitu kan. Terus aku kayak, "Oh oh gini ya rasanya," kayak, "Oh oh ya berarti emang belum, apa ya, emang belum saatnya naik level sejauh itulah," kayak gitu. Itu versi aku ya. Jadi banyak banget sebenarnya program yang, setelah itu aku daftar dan juga aku fail, tapi yang bikin aku tetap lanjut itu ya itu tadi, kayak kayaknya mimpi aku lebih besar daripada rasa takut aku, kayak gitu ya. Karena walaupun udah pernah gagal yang Global Upgrade, mau nggak mau aku tetap kayak, ya udahlah aku cari program aja yang lain, mungkin yang emang aku eligible, mungkin emang kemarin aku nggak keterima karena aku bukan yang mereka cari, gitu. Dan aku pun curhat juga gitu kan ke awardee yang sebelumnya, karena itu aku juga random nge-DM mereka atau kayak di LinkedIn atau Instagram gitu, dan mereka juga bahkan suportif banget loh, kayak mereka, "Ih, nggak apa-apa kalau misal nggak keterima masih bisa kok apply tahun depan, soalnya itu programnya setiap tahun pasti ada dan, kamu bisa perbaiki application kamu yang sekarang," kayak gitu. Dan itu sih yang bikin aku, terus terpacu walaupun kayak udah gagal, udah, melewati banyak inilah ya, badai-badai application, short course maupun yang exchange kayak gitu. Itu sih, kalau misal suruh nyebutin yang gagal kayaknya, kayaknya tidak terhitung ya, kayak banyak banget menurut aku. Mmm, Terus mungkin yang keterima kemarin yang di NTU sama di SMU, itu keduanya di Singapura, yang satunya tahun 2022, yang terakhir ini di NTU ini baru aja bulan Juli yang lalu itu. Dan setiap tahun kedua program ini selalu terbuka, jadi buat teman-teman bisa banget daftar, tahun depan. Kurang lebih application-nya itu dibuka bulan Februari atau bulan Maret dan, pengumumannya itu bulan Maret akhir atau awal April kayak gitu. Jadi teman-teman bisa banget langsung dipersiapkan dari sekarang buat persiapan yang tahun depan, seperti itu. Oke, thank you Kak Tarisa jawabannya. Tadi sebenarnya ada yang raise hand nih Kak Almas Putri, tapi oke Kak Almas Putri udah balik lagi nih. Kak Almas mungkin bisa langsung open mic nih untuk menyampaikan pertanyaannya atau apa yang mau didiskusikan nih sama Kak Tarisa. Ya Kak Almas. Oke, thank you kesempatannya Kak. Sebenarnya aku tadi tertarik sih sama pemaparannya Kak Tari saya tentang esai. Soalnya aku tuh kayak sering bingung gitu loh Kak kalau misalnya mau apply, terus kan kita harus bahas-bahas tentang isu yang mungkin nggak related sama jurusan kita atau mungkin kita kayak aku tuh nggak nemuin keresahannya. Cuman sebenarnya permasalahan di masyarakat tuh kan pasti ada tentang apa namanya tentang esai yang akan dibahas itu karena kan itu tiket kita untuk bisa ikut cover courses jadi delegate gitu ya. Mungkin uh, pertanyaan aku buat Kak Tarisa, gimana sih caranya biar bisa nemuin uh, apa ya kayak keresahan yang bisa kita tulis yang mungkin related sama diri kita gitu. Thank you. Oke. Oh, oke, thank you Almas buat pertanyaannya. Mungkin dari aku pribadi ya, sebenarnya itu pertanyaan yang agak sulit ya, karena bener sih kalau misalnya kita nggak tahu apa sih yang sekarang lagi urgent di sekitar kita gitu, kadang kayak, ya nggak bisa dapat idenya juga gitu kan. Nah itu mungkin kalau yang aku lakukan ya, itu sebenarnya stay up to date apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Kayak misalnya emang program yang kita mau itu temanya bakalan tentang SDGs atau SDGs 4 gitu, tentang education gitu, quality of education gitu misal. Jadi ya emang kita, update-nya, di sosial media tentang yang, terkait isu-isu pendidikan, misalnya isu-isu pendidikan di daerah-daerah terpencil, dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misal emang,
temanya SDGs yang tentang lingkungan, kita juga bisa cari-cari idenya itu di sosial media. Sebenarnya aku dapat segala informasi itu dari sosial media, dari internet, dan ya banyak-banyak riset, banyak-banyak baca aja. Sama semuanya itu dikaitkan dengan kehidupan kita pribadi. Karena menurutku ya, ini sebenarnya balik lagi, ini bukan patokan ya, maksudnya ini disclaimer, ini bukan patokan. Karena dari yang aku jalani pun kayak misal, sebenarnya permasalahannya tuh mungkin di mata dunia itu kayak, cuman sepele doang gitu. Ketika kita bisa menuliskannya ke dalam esai menjadi bentuk yang bagus, terus kita bisa menunjukkan kontribusi kita, itu benar-benar, bisa apa ya, bisa menggerakkan hati mereka gitu loh, kayak, "Oh ini anak oke nih," gitu. Dia punya, pemikiran yang bagus, dia bisa nulis yang bagus, terus dia pernah melakukan hal-hal yang bagus dan juga bermanfaat juga. Kayak misal contohnya, misal tentang pendidikan gitu ya, katakanlah tentang pendidikan, tapi aku nggak pernah kayaknya ngajar, kayaknya nggak pernah deh ikut volunteer ngajar gitu. Nah mungkin, bisa dilihat lagi nih, oh dulu aku pernah KKN sih gitu, KKN kan aku pernah ikut ngajar di SD, misal tentang edukasi cuci tangan atau gosok gigi kayak gitu kan, biasanya proker-prokernya kan kayak gitu. Nah, itu kita bisa tuliskan bahkan di esai dan itu bisa menjadi suatu hal yang outstanding. Dari satu hal yang menurut kita, kayaknya biasa banget, tapi belum tentu buat orang lain itu hal yang biasa loh, karena nggak semua orang ternyata bisa melakukan itu, kayak gitu. Jadi mungkin hal-hal yang kita anggap awalnya, kayaknya cuma biasa aja lah, kayaknya cuma bikin gini doang sih, semua orang juga bisa, padahal enggak gitu. Nggak semua orang bisa melakukan itu dan, mmm ya, asalkan kita bisa menuliskannya dengan baik dan juga meyakinkan bahwa emang kita berkontribusi dengan baik, itu menurut aku bisa menjadi poin plus, buat pemberi beasiswanya untuk menerima kita, untuk bisa jadi awardee-nya, kayak gitu. Sama sih mungkin ini disclaimer juga ya buat teman-teman semuanya. Jadi sekian banyak application yang aku daftarin, terus mungkin, aku usahakan untuk aku bisa keterima sampai akhirnya bisa keterima pun, sebenarnya emang aku put my best effort gitu. Effort yang aku berikan emang benar-benar 100% bisa dibilang, tapi, mmm, balik lagi kita tidak bisa memaksakan faktor X atau faktor-faktor di luar ya, di luar kemampuan kita, di luar diri kita, ketika, application kita ternyata ditolak. Karena benar-benar ya itu, kayak temen aku pernah bilang sih kayak, "Kalau misal mereka cuma minta air, tapi kamu kasih susu, ya kamu bakal ditolak," gitu loh. Karena ya mereka cuma mintanya air, kenapa kamu kasih yang lain, kayak gitu. Itu sih, jadi, eee, berserah diri, maksudnya bukan menyerah ya, tapi kayak lebih ke, menerima apa, yang akan terjadi setelahnya. Karena kadang kita mempersiapkan, buat berhasilnya doang, kayaknya aku ini ya, abis ini pasti diterima sih, tapi kita tidak mempersiapkan diri buat kegagalannya, kayak gitu kan. Jadi, disclaimer aja, mungkin, beberapa tips yang aku kasih mungkin itu juga bisa bermanfaat, tapi, di apa ya, kembali lagi bahwa lolos atau tidaknya kita tuh bergantung pada rekruternya, kayak gitu. Jadi Almas, mungkin itu ya, semoga bisa menjawab. Oke. Kak Omas gimana nih? Udah cukup kah? Sudah, Atau Kak. Thank ada you. ya? Oke. Makasih banyak Kak Omas. Tadi ada pertanyaan nih sebenarnya eh mungkin bisa dijawab nggak nih Kak? Di Singapura ada jurusan S2 Hukum atau Ilmu Kesehatan Masyarakat? Mmm, Mungkin Kak Tarisa punya infonya dari NTU atau SMU. oke, kalau kemarin sih aku sempat lihat di NTU itu ada ya, maksudnya ada School of Medicine tuh ada, tapi untuk spesifiknya di hukum atau ilmu kesehatan masyarakat, mungkin bisa di-riset lagi di website-nya aja. Jadi, pastikan seperti yang kita diskusiin di awal tadi, pastikan sebelum kita daftar memang do your research first. Jadi benar-benar, dilihat dulu gitu loh di kampus mana sih, mungkin kalau emang tujuan negaranya Singapura dan nggak masalah sama universitasnya, mungkin bakalan ada kayak entah di NUS atau di kampus
ini ya gitu kayaknya bakal ada. Karena kampus di Singapura sendiri pun nggak cuman NTU, NUS gitu ya, tapi ada banyak banget juga. Dan aku nggak bisa mention satu-satu karena aku juga nggak hafal. Jadi mungkin bisa di riset dulu. Tapi kalau di NTU sendiri ada sih kemarin School of Medicine-nya. Seharusnya ada kesehatan masyarakatnya juga. Tapi mungkin bisa di konfirmasi lagi lewat website resminya. Oke, thank you Kak Tarisa untuk jawabannya. Jadi gitu ya Kak Erlangga, untuk jurusan S2 Hukum atau Ilmu Kesehatan Masyarakat kayak gitu bisa dieksplor lagi nih di universitas-universitas yang ada di Singapura, nggak terbatas hanya di SMU atau NTU aja, tapi mungkin di private school atau private university di sana juga Ya, ada kayak gitu, atau mungkin apa ya namanya ya? Nama jurusannya itu kadang agak berbeda dikit gitu, tapi apa ya program yang ditawarkan, terus juga course-nya kayak gitu tuh sama gitu, hampir mirip-mirip gitu sama hukum atau mungkin ilmu kesehatan masyarakat, gitu bisa dieksplor lagi. Kayak tadi nih tipsnya dari Kak Tarisa kan, ini ya do research. Nah kayak gitu, mungkin bisa diperdalam lagi nih risetnya tentang jurusan S2 Hukum atau Ilmu Kesehatan Masyarakat di Singapura. Seperti itu ya teman-teman. Makasih banyak. Ini karena udah di 20.36 sampai kita menutup sesi Student Talk pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Tarisa ada closing statement? Mungkin dari aku udah sih itu aja. Mungkin kalau ada yang mau connect di sosial media, LinkedIn atau Instagram, atau ada yang mau minta tolong buat review esai atau misalnya mau tanya-tanya, boleh banget reach out di sosial media atau email aku. Sama tadi sih yang emang benar-benar satu hal yang selalu aku bilang ke teman-teman aku juga, terus ke diri aku sendiri juga bahwa emang kita cuma bisa berusaha kayak buat sukses di aplikasi yang kita daftarkan, yang kita kumpulkan, tapi balik lagi ke recruiter-nya karena kalau misalnya emang mereka merasa bahwa ini anak kayaknya tidak sesuai dengan topik kegiatan ini sih, jadi kayaknya nggak usah aja. Nah, itu bisa jadi juga. Jadi kesalahan itu belum belum tentu di kita gitu loh. Jadi sebenarnya bukan kesalahan sih ya, tapi lebih ke apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi kayak mungkin kita belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, atau mungkin kita bisa berkontribusi, tapi di hal-hal lain nih kita lebih bagus kalau kita bisa masuk ke yang lainnya kayak gitu. Jadi yang penting jangan menyerah, apalagi kalau misal udah gagal sekali terus kayak nggak nyoba lagi sama sekali kayak gitu. Jadi mungkin ya sure boleh kalau mau connect. Oke. Oke, thank you Kak Tarisa untuk sesi sharingnya pada malam hari ini. Oh ya, fun fact ya, aku sama Kak Tarisa juga ketemu nih, kenalan di LinkedIn gitu, karena kita connect, karena aku mencari program-program di luar negeri, terus kebetulan aku tanya-tanya dan, wah kenapa nggak kita sharing aja nih, kayak gitu kan. Nah kayak gitu, jadi ya itu tadi ya mungkin teman-teman juga rajin-rajin nih cari-cari awardee-nya, mungkin bisa di LinkedIn atau di Instagram, atau mungkin sekarang bisa connect dulu nih ke Kak Tarisa di Instagram dan juga LinkedIn. Oke, mungkin itu dulu Student Talk malam hari ini. Makasih banyak Kak Tarisa yang sudah meluangkan waktunya dan sharing dengan teman-teman Studef. Terima kasih juga buat teman-teman Studef yang udah join di Student Talk malam hari ini. Nanti bisa stay up to date di Student Go Abroad untuk info-info Student Talk selanjutnya, atau mungkin bisa di-share nih di Student Go Abroad. Biasanya kalau ada yang memicu topik nih, memantik topik, Kak aku pengen tahu tentang ini dong, ada nggak ya? Kayak gitu tuh biasanya langsung kita cari nih, kira-kira bisa nggak nih kita sharing kayak gitu. Jadi stay up to date di grup Student Talk juga. Oke, untuk Student Talk malam ini akan ada recordingnya dan kita upload di YouTube Student, nanti bisa dicek dan akan kita share linknya juga kalau udah di-upload. Seperti itu ya Kak Ajeng. Makasih banyak teman-teman. Mungkin di sini kadang tuh peserta Student Talk tuh ada dari beberapa time zone nih Kak. Jadi ada yang dari WIB, WITA, dan juga WIT. Mungkin
yang di WIB sekarang di 20.39, nggak tahu nih yang di WITA atau di WIT itu mungkin udah jam 9, udah jam 10 kayak gitu, tapi pada masih semangat buat ikut beasiswa. Ini termasuk salah satu effort extra miles yang udah dilakukan sama teman-teman di sini, dan satu langkah lebih maju lah daripada teman-teman yang nggak mengikuti acara-acara seperti ini. Jadi pesan aku terus semangat buat teman-teman Studev yang sedang berjuang untuk mengikuti short course atau mungkin beasiswa. Semoga nanti mendapatkan hasil atau mendapatkan program yang sesuai dengan kebutuhannya. Makasih banyak teman-teman. Kita tutup sesi pada malam hari ini. Selamat malam. Halo semuanya, makasih udah datang. Ya. Makasih ya Kak Tarisa. Oke. Ini aku share ke kamu buat PPT-nya tadi, mungkin bisa di-share ke teman-teman kalau ada yang butuh gitu ya. Oke, siap Kak. Ini aku share di chat Zoom-nya Iya. aja. Di chat aja. Oke. Aku tunggu ya Kak. Masih loading. Oke, udah. Oke, thank you ya Kak Tarisa. Makasih banyak. Oke, makasih ya Devi. Iya, selamat malam, selamat beristirahat. Bye.